Tuhan pagi ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan, segala kemurahan, segala penyertaan-Mu dan pemeliharaan yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh berada di rumah-Mu. Biarlah Tuhan kami datang menyerahkan pribadi lepas pribadi dan kepada Engkau Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu tuntunan-Mu di setiap langkah hidup kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami, anak-anak-Mu, umat-Mu ingin memuji dan menyembah Engkau. Mungkin kami datang membawa pergumulan, tapi biarlah melalui pujian, melalui firman-Mu Tuhan menjadi jawaban dan penghiburan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau ya Bapa pada pagi hari ini. Umat Tuhan yang siap memuji katakan bersama-sama Haleluya, amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Ya, saya katakan pujian pada pagi hari ini saya berikan yaitu Tuhan baik dan Dia setia buat kita yang percaya. Kenapa? Tidak terasa kita sudah memasuki tahun ketiga COVID. Tapi satu hal kita boleh melihat, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap menuntun dan memasuki Omikron juga ini saat ini kita tahu, kita percaya bahwa ada perlindungan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian.
teringat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak dapat kita membalasnya. Karena itu biarlah apa yang Tuhan berikan kita nikmati, kita kecapi, sebab Dia terlalu baik buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kita kembali akan satu pujian, ucaplah dan ingatlah betapa baiknya Tuhan itu pada saudara dan saya.
duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah pujian yang untuk firman Tuhan ini boleh meyakinkan kita. Kita masih perlu melangkah dalam tahun ini. Tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal, Tuhan itu setia untuk saudara.
Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Karena anugerah dan kasih sayang-Mu kami ada sebagaimana kami ada pagi ini. Diberikan kehidupan, diberikan kesempatan untuk kami bisa hidup memuliakan Tuhan. Di tempat ini nama Yesus yang ditinggikan. Di tempat ini kami siap membuka hati diberkati oleh firman-Mu. Di tempat ini saat ini telinga ini terbuka untuk mendengar dan mata ini terbuka untuk melihat keajaiban dari Taurat. Ajari kami dan tuntun kami, sebab kami membutuhkan firman. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan di hari-hari yang berat dan sulit di akhir zaman ini. Tanpa firman kami tidak punya pegangan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mohon pegangan itu. Tuhan nyatakan isi hatimu, singkapkan kebenaran firman-Mu. Beri kami pewahyuan dan hikmat surga turun di tempat ini, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan mau kami pahami. Memberikan kami kesanggupan untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi jadikan kami pelaku yang taat dari setiap firman yang kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tuhan baik buat setiap kita. Amin. Ya, pagi hari ini silakan Bapak Ibu yang punya anak bisa dibawa anaknya untuk bisa ikut ibadah anak sekolah minggu, karena mulai minggu ini ibadah anak sekolah minggu akan dimulai 7:30 supaya nanti kalau 8:30 kasih orang tua dari pagi dan anak juga ikut orang tua dari pagi untuk tidak terlalu lama selesainya. Ya, jadi silakan ada ibadah anak sekolah minggu jam 7.30. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama lihat Alkitab kita pagi hari ini. Saya beri judul tema firman Tuhan pagi hari ini adalah siap, sedia, dan tidak terlena. Apa judulnya Bapak Ibu? Siap, sedia, dan tidak terlena. Kenapa? Karena memang hari-hari ini ada banyak orang yang tidak siap dan ada banyak orang yang terlena. Terlena, terlalu nyaman dengan dunia ini, terlalu terhibur dengan kemewahan dunia ini, sehingga sampai-sampai lupa sama Tuhan. Dan bahkan terlalu terlena juga dengan persoalan-persoalan COVID-19, sehingga kehidupan kerohaniannya semakin merosot, semakin tidak berkualitas. Padahal sesungguhnya dan seharusnya bahwa hari-hari yang sulit ini tidak menjadikan kita semakin susah, sulit, dan menjauhkan diri dari Tuhan, tapi justru seharusnya semakin kuat dan mendekat kepada Tuhan. Amin. Sebab tanpa Dia, tanpa Tuhan, kita tidak punya pertolongan yang memberikan kepastian. Tanpa Tuhan, jalan di depan, hari-hari ke depan akan sulit kita lewati. Tanpa kita memiliki kesiapsediaan iman percaya kita tetap teguh dan tidak terlena, maka kita hanya akan hidup nyaman dengan apa yang terjadi dengan diri kita di dunia ini. Padahal dunia ini tidak memberikan kenyamanan. Dunia ini tidak pernah memberikan kebahagiaan yang sejati. Taruhlah kalau katakan orang bisa senang, orang bisa sukses, orang bisa berlimpah, kekayaannya, jabatannya tinggi, tetapi itu adalah sesuatu yang terbatas, tidak untuk selamanya. Betul? Taruhlah juga orang itu menderita, taruhlah orang itu miskin, semiskin-miskinnya, lebih miskin daripada orang miskin, itu pun sementara, itu pun ada batasnya. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak kekal, di dunia ini kita sementara hidup. Makanya kita harus siap sedia untuk sewaktu-waktu kita berpisah dengan dunia ini. Mari kita lihat Alkitab kita sama-sama dari Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-13. Satu perikop ini bicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang selalu punya kesiapsediaan dalam hidup. Tidak mungkin orang berjaga-jaga tapi dia tidak siap. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang siap.
Dalam hidup ini bukan persoalan berani mati atau takut mati. Sebab orang yang takut mati pasti mati. Orang yang berani mati pasti mati. Jadi mana yang kita mau pilih? Mau berani mati atau takut mati, Bapak Ibu? Yang terpenting dalam hidup ini bukan persoalan berani mati atau takut mati. Persoalan yang terpenting sekarang adalah siap atau tidak. Sebab apalah artinya orang berani mati tapi dalam keadaan yang tidak berjaga, tidak siap sedia. Sehingga kematian yang sewaktu-waktu itu menjemput dalam keadaan kondisi yang tidak beres hidupnya. Makanya Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran, nasihat supaya berjaga-jaga. Mari kita baca ayat yang ke-33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nasihat supaya berjaga-jaga langsung disampaikan oleh Yesus sendiri. Nasihat berjaga-jaga ini tidak disampaikan melalui khotbah seorang rasul, sekelas Rasul Paulus, sekelas Rasul Petrus, tidak. Tetapi nasihat supaya berjaga-jaga ini ditulis dalam Alkitab langsung keluar dari mulut Yesus. Yesus mengatakan berhati-hatilah dan waspadalah supaya kamu siap sedia. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kedatangan Tuhan itu terjadi. Nah, dari ayat yang ke-33, mari kita bahas satu persatu. Dalam Markus pasal 13 ayat 33 dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang hidup sembrono, yang hidup asal, yang hidup hanya bisa menikmati kebahagiaan sesaat di bumi ini yang sementara, dan bahkan melepaskan yang kekal untuk menerima yang sementara. Ada orang-orang yang rela melepaskan yang kekal untuk menerima yang sementara, jabatan yang sementara, kekayaan yang sementara, popularitas yang sementara, lalu melepaskan yang kekal. Imannya dilepaskan supaya bisa memperoleh jabatan, supaya bisa menerima kekayaan, supaya bisa menerima popularitas. Ada? Banyak. Bukan lagi ada, banyak. Bahkan yang miris, pendeta-pendeta pun bisa murtad, gak Bapak Ibu? Bisa. Pendeta-pendeta bisa murtad. Nah, ini kan celaka kalau pendeta murtad. Kalau pendeta saja murtad, gimana umat, gimana jemaat, kan? Saya nggak habis pikir kenapa pendeta bisa murtad, tetapi memang realitas kenyataan itu tidak bisa disangka dan memang nyata terjadi. Jangankan zaman saat ini, zaman Yesus saja sekelas murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Apa kurangnya Yudas Iskariot dibandingkan hamba-hamba Tuhan yang sekarang? Yudas Iskariot melihat langsung siapa Yesus. Dengan kasat mata tahu bagaimana wajahnya Yesus, bagaimana penampilannya Yesus, bagaimana Yesus pernah melakukan mujizat, bagaimana Yesus pernah membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus pernah mencelingkan mata yang buta, bagaimana orang lumpuh bisa berjalan di depan mata Yudas. Dan bahkan Alkitab mencatat Yudas pun pernah diberi kuasa oleh Tuhan untuk melayani dan membebaskan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, membebaskan mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, siapa yang mengkhianati Yesus? Yudas Iskariot. Coba Bapak Ibu kita renungkan, kita pikir.
Sekelas Rasul Yudas Iskariot saja bisa mengkhianati yang jelas-jelas sudah lihat langsung, yang sudah jelas-jelas pernah makan sama-sama dengan Yesus, pernah ikut Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Lihat langsung, tidak seperti kita hari ini. Kita nggak lihat langsung. Atau mungkin ada yang pernah lihat langsung Yesus? Ada? Nggak ada. Tapi bersyukur, karena kita berkata bahwa berbahagialah kalau kamu tidak melihat tapi percaya. Memang kita tidak melihat seperti Yudas Iskariot melihat, tetapi kita lebih berbahagia. Kenapa? Karena itu membuktikan iman percaya kita berkualitas, bukan kepada apa yang kasat mata, tetapi kepada sesuatu yang tidak kasat mata. Sekalipun kita tidak melihat, namun percaya. Nah sekarang, hari ini kita belajar firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak terlena, supaya kita waspada, supaya kita berjaga-jaga. Kenapa? Karena memang pergumulan hari-hari ini akan membawa kehidupan manusia bukan semakin mudah. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, kalau Bapak Ibu baca di situ dijelaskan bahwa menjelang kedatangan hari Tuhan akan terjadi masa yang sulit, masa yang sukar. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa aku akan menggoncangkan satu kali lagi. Bukan hanya bumi, tetapi langit juga akan aku goncangkan. Mengerikan. Ketika itu semua terjadi, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Dalam keberadaan kita sebagai manusia yang terbatas, bukan manusia yang tanpa batas. Tidak ada manusia yang memiliki kekuatan tanpa batas. Setiap kita terbatas. Dipukul kita bisa sakit, mendapatkan berita duka kita bisa meneteskan air mata. Betul? Memang kita bisa tersenyum tertawa ketika kita bahagia. Tapi ingat, dalam keberadaan kita yang terbatas, kita bisa sakit, kita bisa menderita, kita bisa menjerit, kita bisa berteriak mengeluh, kita bisa bersungut, kita bisa kecewa. Dan dalam keberadaan seperti itu, ketika kita masuk di dalam goncangan-goncangan yang sedang terjadi, Tuhan memberikan sebuah pernyataan, berjaga-jaga, siap sedialah. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, itu harus digenapi. Kita nggak bisa tengking. Dalam nama Yesus segala kesukaran hidup di akhir zaman ini aku tengking, tidak terjadi. Nggak bisa. Goncangan-goncangan itu dalam nama Yesus aku tolak, tidak bisa. Karena yang membuat goncangan itu terjadi bukan setan, Bapak Ibu, tapi yang membuat goncangan itu terjadi adalah Tuhan. Baca kitab Ibrani. Jadi percuma kita tengki, nggak bisa ditengki. Yang bisa kita lakukan adalah siapkan diri untuk kuat menghadapi. Amin. Karena Yesus mengatakan berjaga-jaga, siapkan diri. Karena kita nggak pernah tahu sewaktu-waktu kita ini berhadapan dengan yang namanya maut. Saya sampaikan sebuah kesaksian. Dan sebelum saya sampaikan sebuah kesaksian, ada hal yang perlu kita mengerti tentang waktu kedatangan Tuhan. Di ayat 33 ini berkata bahwa hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Waktunya tiba, waktu apa ini? Ini bicara tentang waktu Tuhan. Dan saya mau sampaikan, waktu Tuhan itu bicara bisa secara umum dan bisa secara khusus. Waktu Tuhan yang berbicara secara umum itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu umum, global. Semua umat yang percaya kepadanya dipersiapkan untuk menyongsong kedatangannya dan akan dijemput di dalam satu jemputan yang supranatural. Rapture, kita diangkat sebelum masuk masa aniaya besar. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bicara tentang waktu Tuhan secara umum.
Tetapi jangan lupa, kedatangan Tuhan juga bicara tentang waktu khusus secara pribadi. Tuhan akan bisa mendatangi kita satu persatu, dan kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datangi kita. Dan Dia berkata, selesai, pulang, aku jemput. Jadi kedatangan Tuhan secara umum, kedatangannya kembali pada waktu kali yang kedua. Tetapi ada kedatangan secara khusus, secara pribadi. Dan saya mau sampaikan kesaksiannya sekarang. Dan saya mengucapkan terima kasih lebih dulu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada Bapak Ibu Saudara yang menunjukkan perhatian, kasih, dan doanya kepada kami keluarga, khususnya kepada almarhum adik saya Erwin waktu masih hidup. Ya, saya percaya setiap kita mendoakan, keluarga mendoakan, doanya memang ingin kesembuhan. Tetapi kadang-kadang realitas bicara lain. Bukan kesembuhan fisik, bukan kesembuhan, kesempurnaan kesehatannya dikembalikan, tetapi justru kematian yang terjadi. Nah, itu bicara tentang kedatangan Tuhan secara khusus kepada almarhum Erwin. Saya mau sampaikan kesaksiannya begini, Bapak Ibu. Secara pribadi memang saya mengalami satu keadaan yang stres sebetulnya. Bukan hanya mama papa yang stres, saya juga stres. Kasihan melihat. Karena kondisi penyakitnya bukan penyakit ringan. Saya sudah bilang, Win, kalau kamu sakit, hati-hati, jaga kesehatan. Ketika kamu sudah sakit, sakitmu itu bukan sakit pilek, sakitmu itu bukan sakit kepala, demam, flu. Tapi sakitmu itu sakit yang berat. Kenapa? Karena menyerang organ tubuh bagian dalammu, jantungnya, ginjalnya. Saat yang terakhir, syaratnya kena, sehingga sulit dikendalikan, getar-getar terus. Secara pribadi, kalaupun papa, mama, dan Willy adik saya belum bisa menghadapi hal itu, tetapi saya secara pribadi sudah tahu vonisnya apa. Karena gagal jantung, gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal ini repot, ditambah ada jantung, gagal jantung, repot, komplikasi. Kami percaya mujizat, amin, 100% kami percaya mujizat. Kalau Tuhan berkata Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Kami percaya mujizat, amin. Saya percaya itu sebabnya Bapak Ibu Saudara menaikkan doa-doa kan? Betul? Doa untuk kesembuhan. Iya, kami keluarga berdoa untuk kesembuhan. Saya mengalami stres. Kenapa? Kalau saya melihat kondisinya secara fisik, secara kasat mata, bukan semakin baik, semakin drop. 1 hari sebelum meninggal. Nah, meninggalnya hari Sabtu, 1 hari sebelum meninggal hari Jumat. Ya, hari Jumatnya saya melakukan puasa. Dan ketika saya melakukan puasa, Tuhan mengajarkan satu hal. Tuhan berikan penyingkapan akan satu kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Yesus ketika ada di Taman Getsemani. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani sebelum Dia disalib, Yesus sebagai manusia, Dia berseru-seru, Dia berdoa, Bapa, jika sekiranya mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Dengan kata lain, kalau mungkin aku gak disalib, jangan biarkan aku disalib. Itu permintaannya Yesus. Yesus tahu ada vonis, ada keputusan yang tidak akan pernah bisa berubah, diganggu gugat, kecuali memang Tuhan merubah keputusan. Yesus tahu vonisnya adalah salib. Itu hukuman mati, digantung di atas kayu yang kasar. Dan Dia berseru, Bapa, sekiranya mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Sama. Saya sudah tahu vonisnya Erwin.
Gagal ginjal vonisnya cuci darah. Gagal ginjal, bahkan kadang ada sakit jantungnya. Kalau kena lagi gagal jantung, gagal ginjal, waduh, vonisnya bertambah banyak. Tapi paling tidak saya tahu satu vonis, yaitu cuci darah. Dan cuci darah itu bukan pengobatan, hanya membantu sementara. Karena kreatinin yang terakhir dicek 18, jauh sekali, jauh daripada apa yang dibataskan dalam batas normal. Kenapa? Batas normal itu 0, sampai 0,1. Tidak lebih daripada 1. Ia masuk di nilai yang ke-18. Vonisnya gagal ginjal, cuci darah. Yesus tahu vonisnya ada di salib. Dia berdoa, dia mohon, Bapa kalau mungkin keputusan berubah. Sama kami juga memohon kalau bisa Tuhan mujizat diadakan. Tetapi satu hal dari pernyataan itu, maaf saya tidak menyampaikan kesaksian ini supaya dipukul rata kalau Bapak Ibu mengalami masalah yang sama. Jangan juga melakukan tindakan-tindakan yang lain. Lakukan tindakan seperti kami. Saya tidak mengajak Bapak Ibu melakukan tindakan yang sama seperti yang saya lakukan atau seperti yang keluarga lakukan. Berdoalah, minta hikmat Tuhan. Tetapi bagi saya, bagi kami sekeluarga, paling tidak bagi saya secara pribadi, ketika melakukan puasa itu saya dapat peneguhan dan saya tidak stres. Kenapa? Yesus tahu vonisnya disalib, dia tidak ngotot. Akhirnya dia tidak terus berdoa, lalukan cabang ini, lalukan cabang ini. Yesus tidak terus mempertahankan doa itu. Yesus mengatakan, bukan kehendaknya yang jadi, tapi kehendaknya jadi. Dari situ ada satu kalimat yang terlintas di pikiran saya. Jangan ngotot. Jangan ngotot. Oh, ternyata yang membuat saya stres. Saya ngotot. Dan ketika kenyataan bicara lain dari harapan, saya kecewa. Jangan ngotot. Dan setelah saya dapatkan pelajaran ini, hati saya tenang. Dan mulai hari Jumat itulah kami mulai komunikasi. Saya mulai komunikasi dengan Papa dan Mama untuk bagaimana tindakan ke depan menangani ini. Memang sebagai orang tua, khususnya Mama, masih menginginkan ikhtiar, lakukan sesuatu yang terbaik supaya jangan sampai kondisi yang tambah parah. Oke, saya tidak mempersalahkan, karena memang setiap kita menginginkan yang terbaik menurut versi kita. Tetapi saya secara pribadi, saya sudah dapat peneguhan dari Tuhan. Dan kondisinya Erin sudah tidak sadar. Sabtu pagi sudah tidak bisa respon sama sekali kecuali pendengaran. Respon bicara sudah tidak bisa. Respon gerak tidak ada. Karena tidak lagi bisa bergerak, tidak bisa lagi respon gerak, didudukan sudah jatuh lagi. Beda ketika hari Jumat itu masih kuat untuk nopang badannya. Tapi masuk di Sabtu pagi ketika saya buat dia untuk duduk, saya lepas tangan saya, rebah. Sabtu pagi. Dan ketika Sabtu pagi pun ada mantri yang dipanggil, mantri pun tidak mau untuk pasang infusan, tidak berani. Karena mantri berkata kondisinya udah repot. Kondisi jantungnya sudah 30%. Kondisi tensi darahnya udah 60/80. Kemudian saturasi oksigennya 60/70. Jadi kalau ini diinfus, karena memang sudah tidak bisa respon, makan sudah tidak bisa masuk, obat juga nggak bisa masuk. Jadi dipikir dengan infus, tidak berani. Kenapa? Dengan kondisi yang jantung tidak bisa merespon, kemudian ginjal tidak bisa merespon, dimasukkan cairan tambah bengkak.
Jadi kalau bisa, kalau memang pengen, bawa ke rumah sakit. Dan itu pun masuk di ruangan intensif ICU. Saya bilang, sekarang bagaimana Papa Mama? Apa kita mau teruskan lanjutkan ke rumah sakit? Tapi saya secara pribadi, jangan dibawa ke rumah sakit. Maaf, saya tidak menganjurkan ini untuk Bapak Ibu Saudara lakukan hal yang sama ketika menghadapi persoalan yang sama. Minta hikmat Tuhan. Tapi bagi saya pribadi, saya sudah mengalami penangguhan, saya ambil keputusannya begitu. Jangan dibawa. Terlebih Mama bilang, masih pengen merawat, masih pengen bisa menyentuh, masih ingin bisa komunikasi. Kalau begitu jangan dibawa ke rumah sakit. Sebab ketika sudah masuk ruang ICU, stop. Keluarga tidak bisa mendampingi di dalam. Keluarga memang ada di area rumah sakit, tapi tidak bisa mendampingi pasien. Karena pasien harus tinggal seorang diri di ruangan itu. Hanya dokter dan perawatlah yang nanti sewaktu-waktu memberikan informasi perkembangannya seperti apa. Jadi keluarga tidak bisa ada di dekatnya, tidak bisa ngelus, tidak bisa ngomong sesuatu. Jangan bilang. Dan mulai saat itu, apa yang saya bilang? Saya mulai dekati Emi, saya bilang begini. Wih, semua orang pasti pulang. Semua orang pasti pulang. Papa Mama pasti pulang. Kok Andri pasti pulang? Kamu pasti pulang, Lili pasti pulang. Cuman masalahnya beda waktu dan beda cara. Itu saja yang membedakan. Beda waktu dan beda cara. Win, saya nggak tahu apa yang dialami Erwin, pengalaman apa yang dialami dia dalam kondisinya yang tidak sadar itu. Mungkin dia sedang mengalami perjumpaan secara pribadi, saya nggak tahu. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan saya nggak tahu. Tapi saya bilang begini, karena respon pendengaran masih ada. Saya bilang, Win, kalau kamu sudah ketemu sama Tuhan Yesus sudah datangi kamu, bilang, Tuhan, ampuni saya. Saya siap. Kalau saya mau harus pulang sekarang, saya mau pulang. Bilang sama Tuhan, siap. Bilang sama Tuhan Yesus, kalau kamu mau pulang sekarang, pulang Win. Itu yang saya ucapkan di telinganya hari Sabtu siang. Kalau kamu mau pulang, pulang. Silakan pulang. Udah jangan kamu takut nungguin. Nanti Papa Mama nyusul, Pak Andi nyusul, ya, yang lainnya nyusul. Kalau kamu mau pulang, pulang. Tapi dengan catatan, saya bilang, kamu harus beres. Sebab Bapak punya pulang, tapi keadaan gak beres. Sudah di dunianya tersiksa dengan gagal ginjal, sudah di dunianya tersiksa dengan gagal jantung. Sekarang dalam keadaan pulangnya juga dalam keadaan gak beres. Di dunia kamu menderita, masuk dalam kekekalan. Waduh, kamu menerima penderitaan yang kekal. Penyakit gagal ginjalmu ada batasnya, penyakit gagal jantungmu ada batasnya, penyakit yang menyerang syarafmu ada batasnya. Tapi ketika kamu gak beres, masuk dalam kekekalan, itu unlimited, tanpa batas. Ketika kamu di sana menderita, itu sudah tanpa batas. Ketika seseorang sudah masuk di alam kekekalan dan masuknya bukan dalam kerajaan Allah, berarti masuk dalam neraka, itu unlimited, tanpa batas. Jadi Bapak Ibu mengerikan. Makanya Tuhan Yesus bilang, siap sedia, kamu gak tahu waktu. Persoalannya sekarang kita itu pulang kepada Tuhan, beda waktu dan beda cara. Makanya saya selalu ingat satu khotbah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, itu bilang begini, 3 hal yang kita perlu ingat tentang diri kita sebagai manusia. 1, manusia itu memiliki hidup yang cuma 1 kali. Tidak ada yang bisa 2 kali hidup. Tidak ada istilah reinkarnasi, karena kita tidak mengajarkan reinkarnasi. Cuma 1 kali.
Orang kaya satu kali, orang miskin satu kali, orang terpelajar satu kali, orang yang tidak terpelajar satu kali, orang yang memimpin sebagai pejabat satu kali, rakyat jelata satu kali, siapapun, pendeta satu kali, jemaat juga satu kali, semua punya kesempatan hidup satu kali. Dua, yang satu kali ini durasinya singkat, sementara ada batasnya. Memang beda-beda. Ada yang 10 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun. Tapi durasinya sama, singkat, terbatas. Satu kali dan terbatas. Fala. Dan yang ketiga, yang satu kali dan terbatas ini, yang ketiga, ini yang harus kita waspadai. Karena kita tidak pernah tahu sewaktu-waktu kapan yang satu kali dan terbatas ini selesai. Dan dengan cara apa selesai, kita nggak pernah tahu. Nah, karena kita nggak pernah tahu, satu, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Dan juga kedatangan Tuhan secara khusus pun sama, kita nggak tahu. Jadi dua-dua, yang umum atau yang khusus, sama-sama kita nggak tahu. Jadi karena sama-sama kita nggak tahu, Tuhan Yesus beritahu, berjaga-jaga, siap sedia, jangan terlena. Berjaga-jaga. Sekarang kita lihat pertanyaan, bagaimana kita bisa berjaga-jaga? Dengan cara apa kita berjaga-jaga? Mari kita lihat ayat yang ke-34. Dan halnya sama seperti orang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Dengan cara apa kita berjaga-jaga? Pertanyaannya sekarang. Ya, kamu harus berjaga-jaga. Oke, gimana caranya berjaga-jaga? Tuhan Yesus memberikan jawabannya di ayat 34 ini. Yang pertama, berjaga-jaga dengan tidak melalaikan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bertanggung jawab. Seperti tuan rumah yang berpergian, dia menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Siapa kita? Kita adalah hamba-hamba. Dan Tuhan mau kita bertanggung jawab. Bagaimana kita berjaga-jaga? Yaitu tidak melalaikan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jangan selalu ingin menuntut hak. Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya. Kecil buat Tuhan, gampang buat Tuhan. Tetapi satu, kalau Tuhan berkata, aku mau kamu menjadi umat yang bertanggung jawab, maukah kita menunjukkan tanggung jawab itu? Satu kali Yesus pernah ditanya oleh orang-orang Farisi dan Saduki dan ahli Taurat tentang bolehkah mempersembahkan, memberikan atau membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Lalu Yesus menjawab apa? Yesus bilang begini, coba tunjukkan mata uang, satu mata uang tunjukkan. Lalu ada satu orang yang memberikan satu mata uang, koin. Dan ketika diberikan kepada Yesus, Yesus bilang begini, kamu lihat di dalam mata uang koin ini terdapat gambar dan tulisan siapa? Lalu mereka menjawab, itu gambar dan tulisan kaisar. Dan Yesus berkata begini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Hormati pemerintah, hormati penguasa. Lakukan bagian kita, tanggung jawab kita, tetapi juga lakukan bagian kita kepada Tuhan. Dengan cara apa kita berjaga-jaga, tidak melalaikan tanggung jawab kita kepada Tuhan. COVID-19 ini merupakan penyeleksian, Bapak Ibu. Sudah berapa lama gereja mengalami ibadah online? Sudah berapa lama umat menjadi umat yang nyaman dalam kondisi offline? Tanggung jawab kita kepada Tuhan tidak boleh dilalaikan. Ketika kita masih punya kesempatan untuk bisa melangkah, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ingat,
Satu hari telah kita tanpa daya. Hidup kita limited, ada batas, tidak unlimited, tidak tanpa batas. Itu sebabnya lagu itu berkata, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jangan melalaikan tanggung jawab kita. Ya oke, bisa melakukan peribadatan, tetapi Tuhan juga memerintahkan, jangan kamu tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu, tetapi melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 berkata begini, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kamu harus berusaha. Memang kita diampuni dosanya oleh Tuhan, itu gratis. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Betul, amin. Sebab Alkitab yang menyatakan itu, kita diselamatkan karena iman percaya kita dan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi ingat, untuk mempertahankan iman itu tidak gratis. Untuk mempertahankan iman kita perlu berusaha. Untuk diselamatkan diampuni dosanya kita perlu pengakuan dan pertobatan. Tapi untuk mempertahankan iman kita, hidup pertobatan kita, hidup dalam kesucian dan kekudusan, itu ada harga yang perlu dibayar. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu mau jadi pengikutku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib. 2 hal ini gak enak loh. Pikul salib, sangkal diri, 2 hal yang tidak enak bagi daging. Tapi itu yang Tuhan perintah. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi umat yang bertanggung jawab. Dengan cara apa kita berjaga-jaga? 1, tidak melalaikan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat ke-34 tadi, yaitu melakukan tugas sesuai dengan panggilan dan kapasitas atau kemampuan kita. Artinya begini, jangan sibuk membanding-bandingkan dan menetapkan vonis. Jangan sibuk membanding-bandingkan. Tuhan tahu menakar bagian masing-masing dari setiap kita. Karena ayatnya berkata apa? Di ayat ke-34 tadi. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Masing-masing dengan tugasnya. Berjaga-jagalah, lakukan tugas dan panggilan kita sesuai dengan ketetapan Tuhan bagi kita masing-masing. Saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, saya harus bertanggung jawab dengan panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu yang punya profesi panggilan sebagai pengusaha, sebagai pelajar, sebagai profesional, lakukan itu. Tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya untuk sekedar memperkaya diri, tetapi bagaimana kita menjadi alat Tuhan di dalam setiap bidang kehidupan kita, masing-masing sesuai dengan tugas. Dengan cara apa kita berjaga-jaga? Masing-masing sesuai dengan tugas kita. Jaga-jaga Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara persoalan sepele, keseleo lidah, keselamatan kita hilang. Jangan sampai gara-gara ada ganjalan di hati yang tidak ada pemberesan, keselamatan kita hilang. Terlalu mahal harganya. Terlalu mahal harga. 1, harga yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Yang kedua, harga yang sudah kita bayar dari setiap tindakan kita yang kita buat, yang kita kerjakan, kita beribadah, kita melayani Tuhan. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun, bukan 2 tahun, bertahun-tahun, bahkan saya percaya ada yang puluhan tahun. Tapi yang puluhan tahun itu jadi lenyap hanya karena ada persoalan ganjal-ganjal, hanya karena ada persoalan keseleo lidah, hanya karena kita tidak melakukan fungsi dan tugas kita masing-masing. Kita memvonis, Tuhan, kenapa aku gak sama dengan dia? Padahal gue lebih pintar.
meter dari dia Tuhan. Kenapa Tuhan hidup ini kok rasanya gak adil? No, lakukan masing-masing menurut tugas dan tanggung jawab. Ada hamba yang diberi 5 talenta, ada hamba yang diberi 2 talenta, ada hamba yang diberi 1 talenta. Dan ketika yang 5 talenta bisa melakukan fungsinya, Tuhan berkata, baik sekali perbuatannya, terimalah kebahagiaan yang sudah disediakan bagimu oleh Tuhan. Yang 2 talenta juga melakukan fungsi dan tugasnya. Dia berkata, Tuhan, talenta yang Tuhan percayakan sudah berkembang menjadi baik sekali perbuatan. Tapi yang cuma 1 talenta, dia memvonis diri, dia menganggap dirinya ini diperlakukan gak adil. Kenapa saya cuma dapat 1? Itu dapat 5, dia dapat 2, saya dapat 1. Wah, gak adil. Akhirnya dia cuma super dan tidak melakukan tugas dan tanggung jawab. Tuannya pulang, apa dipuji? Nah, tuannya berkata, kamu hamba yang jahat. Campakkan hamba yang jatuh ke dalam tempat kegelapan, di mana ada ratap dan kertakan gigi. Mengerikan. Berjaga-jaga. Peringatan yang keras. Coba kalau kita baca Wahyu pasal 22. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Wahyu 22 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saya bersyukur di keluarga sekarang anaknya Alfa dan Omega. Saya menghibur diri saya sendiri, ternyata sekarang hadir Alfa dan Omega di keluarga. Karena anak kedua dan anak yang ketiga sudah meninggal. Yang tersisa adalah anak yang pertama dan anak yang terakhir. Jadi yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Enggak, ini just kidding saja. Saya menghibur diri saya sendiri. Ya, dan ini juga menjadi penghiburan buat papa buat kamu. Ya, ada Alfa Omega yang hadir. Bukan Andrianus dan Billy gitu kan. Ya kan, Alfa dan Omega. Tapi Alfa Omega-nya bukan anak yang pertama dan yang anak yang terakhir, tapi Alfa Omega-nya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi lihat, di ayat yang ke-11, perhatikan peringatannya keras loh. Tuhan berkata apa? Tuhan membiarkan, Tuhan gak mencegah. Bapak Ibu, Tuhan mau kita bertobat atau Tuhan mau kita binasa? Tuhan mau kita bertobat, Tuhan mau kita diselamatkan. Tapi baca Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Loh, kok gak dicegah? Nah, berarti ada saat waktu di mana Tuhan sudah berkata, selesai, finish. Sudah tidak bisa diutak-atik lagi di orang. Tegar teguh dan tidak bisa berubah. Jalan sesuai apa yang kamu mau. Silakan. Tapi resiko tanggung sendiri. Barang siapa yang berbuat jahat, terus berbuat jahat. Ini loh ayat di dalam Alkitab. Justru gak dicegah tapi dibiarkan. Artinya apa? Kalau kita nggak mau, udah dikasih nasihat, udah dapat khotbah, udah dapat firman, tapi masih keras kepala, janganlah. Jadilah sesuai dengan apa yang kamu imani. Jadilah sesuai dengan apa yang kamu yakini. Kamu yakin dengan hidupmu sekarang, ya jalani. Tapi ingat, resiko ditanggung sendiri. Ngerti Bapak Ibu? Tapi kalau mau menguduskan diri, kuduskan diri kita. Sehingga ayat yang ke-12 dari Wahyu 22 berkata, sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk memberikan kepada setiap orang
menurut perbuatannya. Karena itu berjaga-jaga, berdoa. Jangan kita didapati dalam keadaan tertidur. Bukan dalam pengertian fisik. Memang kita saat ini nggak tertidur. Kita bergerak, kita beraktivitas. Fisiknya, kenyataan yang terlihatnya memang kita nggak tidur. Tapi bagian dalam, rohnya tertidur. Sebab itu Alkitab berkata, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu saat dan waktu. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa sih kita dianjurkan Tuhan untuk waspada dan berjaga-jaga? Karena memang pada prinsipnya setiap kita pengennya taat, setiap kita pengennya nyenangin hati Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Ada yang tidak mau nyenangin hati Tuhan? Coba tolong angkat tangan. Pada prinsipnya semua kita dari bangku depan sampai bangku belakang, setiap kita pada prinsipnya pengen nyenangin hati Tuhan. Tetapi ingat, roh penurut, daging lemah. Ingat, kita masih hidup bersalutkan daging. Karena kalau sudah tidak bersalutkan daging, berarti kita sudah bukan manusia. Manusia itu masih bersalutkan daging. Ini casing. Mau hidungnya mancung ke depan atau mancung ke dalam, mau bentuk muka matanya lebar, belok atau sipit, casing. Sewaktu-waktu ini akan ada di dalam tanah. Sewaktu-waktu orang yang berdiri di depan ini sudah tinggal lama. Sama, mari kita berjaga-jaga dan bereskan hidup kita. Mari kita buka ayat penutup, Markus pasal 14 ayat 38. Markus pasal yang ke-14 sekarang, ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Markus pasal 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita akan berdoa. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, selalu berkata. Selalu
kami semuanya melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau telah menegur mengingatkan kami ya Tuhan dalam masa-masa yang sulit dan berat saat ini Tuhan. Bahkan waktu-waktu yang jahat Tuhan, untuk terus berjaga-jaga dan berdoa menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Supaya tatkala Mau menjemput kami baik secara massal ya Tuhan maupun secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau mendapatkan kami sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang setia dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Kau mengasihi kami, Kau tidak mengundang seorang pun binasa Tuhan. Kau mau kami semua berbalik kepada-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Diampuni dosa-dosanya dan dilayakkan dipulihkan sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasih. Jika tatkala Engkau memanggil kami pulang karena tugas yang Kau percayakan telah diselesaikan, maka kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan ya Tuhan, dalam keabadian, di dalam kebahagiaan dan damai sejahtera yang abadi bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu diterima bagi kami semua yang mendengar dan juga topang mampukan kami Roh Kudus bukan mendengar saja tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan janji-janji Tuhan digenapi dan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan membawa korban syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mengulurkan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan pekerjaannya di muka bumi. Tuhan juga akan memberkati lebih lagi dan membalaskannya dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saya undang ya, yang melayani kolektan. Kita sudah berdua. Ibu Kasih ya, dan Ibu Adit dan Ibu Kasih ya. Silakan. Ya. Yani. Oh, dikasih diri ya. Silakan ya. Kita sudah berdoa. Mari kita berbicara. Beliau yang baik. Beliau yang baik.
wanita tanggal 16 Februari jam setengah 7 atau jam setengah 6 maksud saya ya, 17.30. Uji-ujian, ujiin, lalu pemusik Bapak Kimho dan perkenan Tuhan oleh PPDM Paulina. Anak-anak sekolah minggu ya kami mulai pagi ini diadakan jam 7.30 atau setengah 8 ya, bukan seperti biasanya 8.30 atau jam 9 ya, supaya orang tua yang menunggu tidak terlalu kelamaan ya, jadi setengah 8. Ada yang ulang tahun yaitu tanggal 15 Februari yang akan datang, Ibu Neni ya, istri Bapak Petrus ya. Ya, puji Tuhan. Kita yang juga ada yang Neni, mantap mulia. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kau baik dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu, khususnya saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah sembuhkan Yanti dan Jessica walaupun belum hadir di tengah-tengah kami karena serangan campak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur saudara kami Hendrik dan anak-anaknya Chris dan suaminya Matius serta cucunya, cucu Hendrik dan Lena, Gwen dan juga adik dari Chris yaitu Tivania yang telah disembuhkan. Namun kami terus berdoa juga untuk Lena yang mungkin masih dirawat di rumah sakit karena serangan Omikron yang terjadi atas seluruh keluarganya ini Tuhan. Tolong Tuhan sembuhkan mereka semua. Kami juga bersyukur buat kesembuhan yang Kau nyatakan pada Xiaolin ya Tuhan, maupun Ibu Nur yang sudah ada di tengah-tengah kami. Demikian juga Kau sebut Tuhan ayah dari Eli dan Rina dan semuanya Tuhan juga ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, jika ada yang belum kami sebut namanya, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Kau lawat mereka, jamah mereka Tuhan oleh healer Yesus. Yang sakit telah disembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Oh Tuhan, teguhkan imannya kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memberkati umat-Mu yang berusaha, yang berdagang, yang berbisnis ya Tuhan, yang bekerja dengan berbagai profesinya Tuhan. Kau berkati Tuhan, karena Kau sumber dari segala berkat, baik sumber kehidupan itu sendiri maupun berkat rohani dan juga berkat jasmani. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati anak-anak yang masih sekolah Tuhan, di mana Tuhan karena PPKM yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini Tuhan, yang sudah onsite sebelumnya kembali Tuhan menjalani Tuhan secara online untuk belajar mengajar Tuhan. Tolong Tuhan Yesus teguhkan, kuatkan Tuhan anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan tidak putus asa, kecewa dan keadaan sakit saat ini, tapi mereka sudah giat dan rajin belajar Tuhan untuk menuntut ilmu dan dilengkapi dengan segala ilmu pengetahuan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan lupa pula kami berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia Tuhan. Ampuni bangsa dan rakyat Indonesia, ampuni kami semua Tuhan. Selamatkan Indonesia, lindungi Indonesia, pulihkan keadaan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik dalam Tuhan kesehatan, perekonomian, maupun Tuhan pendidikan dan lain-lain sebagainya Tuhan, pulihkan kembali. Kami juga kami berdoa untuk negara-negara dan bangsa Tuhan. Karena tragedi ini bukan hanya menimpa negara kami saja, tapi melanda seluruh dunia Tuhan. Kami perlu Tuhan pertolongan Tuhan untuk pulihkan kembali keadaan seluruh umat manusia.
di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dan tangan kuasa-Mu. Terakhir kami memberkati kota kami Pamanukan, Tuhan. Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kami kesejahteraan kota dan negeri di mana kami tinggal, Tuhan. Ada kesejahteraan kami sendiri. Demikianlah kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kau tolong kami selalu, Kau topang kami, Kau beri kekuatan kepada kami, Kau mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami semuanya. Terpujilah Kau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita datang kepada Tuhan dengan iman dan keyakinan yang sungguh-sungguh. Kita mengaminkan, kita menerima janji-janji Tuhan, yaitu berkat doa berkat rasuli yang telah Tuhan perintahkan kepada Musa sejak beberapa hari tahun yang lalu, dan tetap berlaku seperti apa yang Tuhan firmankan sendiri. Langit dan bumi akan lenyap, tapi satu titik pun dari firman-Mu tidak akan lenyap. Sekarang saudara-saudaraku, Tuhan memberkati saudara-saudara dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan sinar wajah-Nya dan memberikan perlindungan-Nya. Tuhan pun menghadapkan wajah-Nya pada saudara-saudara semua dan memberikan damai sejahtera. Oleh sebab itu pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa damai sejahtera Bapa, kasih karunia dan anugerah dengan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan dan Roh Kudus-Nya, mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Maranatha.